Di sebuah desa terpencil, di lereng hutan yang selalu diselimuti kabut, hiduplah seorang pria bernama Dharma. Ia dikenal sebagai orang yang keras kepala, ambisius, dan sangat terobsesi dengan kekayaan. Dharma dulunya hanyalah pedagang biasa di pasar kecil. Penghasilannya pas-pasan. Rumahnya sederhana. Istrinya, Sari, hidup sabar menemani segala kekurangan mereka. Namun Dharma tidak pernah merasa cukup. Setiap hari, ia melihat orang-orang kaya di kota memakai mobil mewah, rumah besar, dan dihormati banyak orang. Perasaan iri perlahan tumbuh menjadi penyakit di dalam hatinya. Ia mulai membenci kehidupannya sendiri. Suatu malam, ketika hujan turun deras dan petir menyambar hutan, Dharma bertemu seorang lelaki tua misterius di pinggir jalan. Wajah lelaki itu tertutup caping hitam. Matanya tajam dan menyeramkan. "Aku tahu apa yang kau inginkan," ucap lelaki itu pelan. Dharma terdiam. "Kau ingin kaya, cepat, tanpa kerja keras." Dharma menelan ludah. Lelaki tua itu lalu tersenyum tipis. Tapi semua ada harga yang harus dibayar. Sejak malam itu, hidup Dharma berubah. Ia mulai sering pergi diam-diam ke sebuah tempat angker di tengah hutan. Konon, tempat itu adalah lokasi ritual pesugihan kuno yang sangat ditakuti warga desa. Tak ada seorang pun berani mendekat. Di sana terdapat pohon besar yang akar-akarnya menjulur seperti tangan manusia. Bau tanah basah bercampur bangkai memenuhi udara. Pada tengah malam, Dharma melakukan ritual aneh. Ia membawa sesajen, membakar dupa hitam, dan membaca mantra-mantra yang diajarkan lelaki misterius itu. Semakin lama, perubahan mulai terjadi. Anehnya, usaha Dharma tiba-tiba maju pesat. Tokonya selalu ramai. Uangnya mengalir tanpa henti. Dalam waktu singkat, ia membeli rumah besar, kendaraan mahal, bahkan tanah di mana-mana. Warga desa kagum. Namun di balik kekayaannya, Dharma berubah menjadi pribadi yang mengerikan. Ia menjadi sombong, jarang beribadah, sering menghina orang miskin. Bahkan ibunya sendiri diusir karena dianggap memalukan. Sari, istrinya, mulai ketakutan. Setiap malam Dharma pulang dengan tubuh berbau tanah kuburan. Kadang terdengar suara seperti dengusan hewan dari kamar pribadinya. Suatu malam, Sari terbangun karena mendengar suara aneh dari belakang rumah. Krek, krek. Seperti suara seseorang sedang mengunyah tulang. Dengan gemetar ia mengintip dari jendela dapur. Dan saat itulah tubuhnya langsung lemas.
Di bawah pohon pisang belakang rumah, Dharma sedang merangkak di tanah seperti binatang. Matanya merah, mulutnya penuh lumpur, dan ia sedang memakan sesuatu dengan rakus. Ketika kilat menyambar, Sari melihat jelas yang dimakan Dharma adalah bangkai ayam mentah. Astagfirullah! Sari menjerit ketakutan. Dharma perlahan menoleh. Tatapannya kosong. Lalu terdengar suara berat dari tenggorokannya. Jangan ganggu aku. Sejak malam itu, keadaan semakin mengerikan. Tubuh Dharma mulai berubah. Kulitnya menghitam kasar. Hidungnya membesar. Giginya makin tajam. Dan setiap malam, ia selalu mendengar bisikan-bisikan dari dalam rumah. Kekayaanmu belum cukup. Berikan lebih banyak. Berikan jiwamu. Dharma mulai sulit tidur. Ia sering melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamarnya. Kadang suara tawa menyeramkan terdengar dari atap rumah. Namun meski ketakutan, ia tidak mau berhenti. Karena ia sudah kecanduan kekayaan. Sampai akhirnya, suatu malam Jumat Kliwon, hujan turun sangat deras. Angin berputar di sekitar rumah Dharma. Lampu-lampu tiba-tiba mati sendiri. Sari memeluk anaknya sambil menangis ketakutan. Dari ruang tengah terdengar suara benda jatuh. Brak! Lalu suara jeritan Dharma menggema sangat keras. Tolong! Sari memberanikan diri membuka pintu kamar. Dan apa yang ia lihat malam itu menjadi mimpi buruk seumur hidupnya. Tubuh Dharma kejang di lantai. Tangannya mencakar tanah. Matanya melotot. Dan wajahnya perlahan berubah menyerupai babi hutan. Hidungnya memanjang. Kulit wajahnya dipenuhi bulu hitam kasar. Taring tumbuh dari mulutnya. Ia mengerang kesakitan sambil memukul-mukul kepalanya sendiri. Panas! Panas! Suara Dharma kini bukan lagi suara manusia, melainkan seperti campuran jeritan manusia dan raungan hewan. Tiba-tiba terdengar suara bisikan memenuhi ruangan. Waktunya telah tiba. Janjimu harus dibayar. Dharma menjerit sambil merangkak keluar rumah. Hujan mengguyur tubuhnya. Warga desa yang mendengar keributan keluar membawa senter. Dan mereka semua membeku ketakutan. Di tengah jalan desa, Dharma sudah tidak terlihat seperti manusia sepenuhnya. Wajahnya
benar-benar menyerupai babi hutan. Matanya merah menyala. Mulutnya berbusa. Ia meraung sambil menghantamkan kepalanya ke tanah. Lalu, brak! Tubuhnya tiba-tiba terpental ke pohon besar. Suasana langsung hening. Tak ada suara apapun selain hujan. Ketika warga mendekat, Dharma sudah meninggal. Tubuhnya dingin. Matanya terbuka lebar. Dan wajah mengerikan itu masih menempel di tubuhnya. Keesokan paginya, kabar itu menyebar ke seluruh desa. Tak ada yang berani mendekati rumah Dharma. Bahkan beberapa orang mengaku mendengar suara dengusan babi setiap tengah malam dari rumah kosong itu. Sari dan anaknya akhirnya pindah meninggalkan desa. Sebelum pergi, Sari berkata kepada warga, "Jangan pernah menukar iman dengan kekayaan. Karena tidak semua rezeki membawa berkah." Sejak saat itu, rumah Dharma terbengkalai, dipenuhi ilalang dan semak liar. Tak ada yang berani tinggal di sana. Konon, pada malam tertentu, kadang terlihat sosok hitam bermuka babi berdiri di jendela rumah tua itu, menatap jalan desa sambil mengeluarkan suara dengusan pelan.